Oke, pakar bola datang lagi nih. Kali ini gue mau ngebahas Liga Champions, pertandingan yang kemarin dan pertandingan selanjutnya, terutama buat Barcelona. Buat para penggemar Barcelona mungkin apakah ada yang sepaham dengan gue? Sebelumnya gue mau nanya, ada gak sih fans Barcelona yang kemarin udah menang 3-1 tapi ngelihat permainan Barcelona seperti itu kurang puas dengan hasil 3-1? Ada gak sih fans Barcelona yang sebel ngelihat strategi Barcelona yang ya sekarang kayaknya udah mulai gitu-gitu aja? Entah gua kurang bersyukur atau gimana ya? Ayo kita bahas rangkai satu-satu. Pertama Barcelona dulu ya, nanti kita bakal bahas Madrid. Walaupun Barcelona menang 3-1, menurut gua tuh kayak apa ya, nggak ya biasa aja gitu ya. Gini nih, kalau kita yang seneng sama Barcelona dari tahun 2000-an ya, mungkin kita tuh udah berada di puncak saat Pep Guardiola megang Barcelona. Itu ibaratnya tuh Pep Guardiola dari Rijkaard, dari Enrique segala macam. Pas Pep Guardiola itu ngasih standar yang tinggi banget. Kita dapat treble, kita dapat dia dapat pelatih terbaik, Messi Ballon d'Or terus. Itu kita dikasih ekspektasi yang sangat tinggi sama Pep Guardiola ya, dikasih standar yang sangat tinggi. Makanya ketika Pep udah mulai goyah di Barcelona, udah mulai masuk Enrique, masuk Villanova, masuk Setien bahkan, itu udah jauh banget, bagaikan apa ya, standarnya udah di 95 sama ya 70-60 gitulah. Itu pertama yang mungkin membuat kita kalau Barcelona menang 3-1 lawan Napoli, imbang lawan tim mediocre tuh kita ngerasa apaan sih gitu. Itu pertama karena standar yang dikasih Pep ketinggian buat pelatih-pelatih berikutnya. Bahkan pelatih-pelatih sebelumnya juga jauh sama Pep. Dan gue ngerasa Pep itu sangat cocok di Barcelona waktu pada saat itu. Nah kalau misalkan kita balik ke Barcelona pertandingan 3-1, gue sih emang bener-bener gak puas ya. Maksud gue lebih puas ketika bahkan hasil imbang tapi Barcelona bermain bagus. Itu gue udah puas. Gue termasuk orang yang lebih enak Barcelona main bagus gak apa-apa, walaupun imbang, walaupun gak bisa golin, yang penting main bagus. Seusaha-usaha mungkin menciptakan peluang, walaupun akhirnya imbang atau kalah, gue lebih seneng gitu daripada main biasa aja tapi hasil akhir ya. Walaupun karena apa ya, kita udah dikasih filosofi tiki taka, permainan sepak bola indah, seni yang ya begitu beautiful di lapangan hijau lah gitu. Nah ini 3-1, kalau lu sadar nih fans Barcelona, itu gol-golnya itu jarang banget gol-gol yang dari kerjasama pemain. Gol Messi itu murni ya, 3 gol itu gol Lionel Messi itu murni kehebatan Lionel Messi aja udah. Nah gol Lenglet itu gol bola mati, nggak ada kerjasama di bola mati mah, udah untung-untungan aja gambling, nggak ada sampai tiki taka ke depan menciptakan peluang, nggak ada. Yang terakhir si Suarez penalti juga ya penalti murni itu individualis pemain yang menciptakan gol. Berbeda ketika misalkan yang Barcelona zaman dulu sampai maju-maju semua, sampai di depan gawang pun masih dioper. Itu di saat Barcelona masih bisa menembus pertahanan itu beda banget. Itu yang pertama, Barcelona murni. Coba lu bayangin misalkan gak ada Messi, apa yang terjadi? Gak bakal bola sampai depan. Nah kayak gini nih, Barcelona di menit kedua aja si Napoli itu sudah punya shoot on target. Ini gue nggak tahu nih latihannya itu Barcelona tuh dia nggak diajarin latihan bertahan apa gimana ya. Kayak misalkan ya masa 2 menit udah dapat on target sih Napoli. Untung finishingnya nggak terlalu bagus pemain Napoli gitu. Dan juga sekarang Barcelona kayak udah bener-bener banyak pemain tua. Gue nggak ngerti sama sistem yang ada di Barcelona gimana si Arthur malah mau ditukar Pjanic tuh umur 30-an gitu. Karena kalau lu sadar sih sebenarnya ya, pengaruh kan pemain yang usia tua sama usia muda. Usia muda tuh masih mau lari, oke lah, belum terlalu matang, tapi minimal masih mau ngejar bola, minimal masih mau ya overlap ya seperti itulah. Mau ngejar bola, mau adu sprint, bertarung. Nah kemarin itu kayak ada Rakitic, De Jong, coba lu lihat.
Gue tuh bahkan nge-tweet line up Barcelona yang main cuma Ter Stegen, di back ada Lenglet, di tengah ada De Jong, di depan ada Messi. Sisanya nggak ada yang fungsi. Kayaknya sisanya itu oknum. Sisanya itu Barcelona oknum, yang main cuman mereka doang tuh, 3 orang tuh. Tuh kalau udah nggak ada 3 orang tuh Barcelona ya cuman abang-abangan Katalan doang, dikasih seragam Meskean klub doang udah. Kayak gitu. Rakitic nih, gue bingung kenapa, mungkin ya apakah ada fanbase di Barcelona yang ngasih vote siapakah yang harus dijual, siapakah yang harus didatengin. Harusnya sih ada. Gue kalau ada vote kayak gitu gue pilih Rakitic, karena Rakitic tuh kita bahas Rakitic ya, Rakitic tuh udah dapat semua di Barcelona, Copa del Rey, Liga Champions sama La Liga udah dapat. Maksudnya apalagi yang dicari buat seorang Rakitic gitu, yang sekarang mainnya cuma lari-lari juga enggak gitu kan, enggak mau keringetan. Rakitic, kalau lu sadar, Rakitic belum masuk lapangan aja udah capek mukanya itu, tolong dah. Rakitic belum masuk lapangan aja udah capek. Beda kayak waktu baru pindah dari Sevilla, oke lah, crossing masih oke. Bahkan musuh dapat bola, ketika musuh dapat bola dia masih mau fight untuk ngerebut bola, masih oke. Sekarang udah nggak ada kelihatan apapun. Rakitic passing berapa kali miss, berapa kali salah. Passing Rakitic berapa kali salah. Terus saat fight 1 lawan 1 dia juga nggak menang ya, pasti kalah Rakitic. Dan nggak mau ngambil bola, jarang banget nge-intercept, jarang banget motong bola dari lawan. Jadi menurut gua Rakitic tuh yang udah harus dijual ya. Waktu itu Rakitic sama Griezmann itu bener-bener aneh ya. Kalau dibilang kesamaan Rakitic sama Griezmann, itu sama-sama nggak tahu mau ngapain. Perbedaannya Griezmann masih mau lari dikit karena gajinya agak gedean. Jadi Rakitic menurut gue harus dibuang. Silakan berdiskusi siapakah pemain yang harus dibuang ke Barcelona. Menurut gue Rakitic. Lalu di belakang ya itu dia yang gue sayangin dari Barcelona. Apakah Barcelona itu cuma diajarin tiki taka dan menyerang lawan? Karena setiap serangan yang diterima sama Barcelona itu pasti langsung berhadapan dengan layar paling belakang. Kalau nggak back ya kiper. Jarang banget Barcelona tuh ketika diserang itu minimal pemain lawan, tim lawan harus menembus gelandangnya dulu. Enggak, gelandangnya udah pasti di depan dan udah pasti tinggal berhadapan dengan back dan kiper. Syukur-syukur kalau backnya nggak ikut maju. Kadang-kadang cuma lawan Ter Stegen, makanya kita sering banget ngelihat Ter Stegen itu adu 1 lawan 1 doang, ya kan? Ya gitu-gitu. Itu gue nggak ngerti tuh. Nah, permasalahan pelatih, coba sekarang kita bahas pelatih di Barcelona. Pelatih di Barcelona ya semenjak Pep tuh sering banget ngasih opsi ketika di parkir bus. Waktu lawan Madrid parkir bus, bahkan tim-tim mediocre parkir bus. Pep sering ngasih opsi-opsi formasi kayak back 3 depan 5, back 3 gelandang 5. Fabregas waktu itu pernah ditaruh striker, Messi ditarik ke gelandang. Itu tuh yang nggak bisa dilakuin sama pelatih-pelatih Barcelona sekarang, itu nggak bisa dilakuin. Dan pemain-pemain tua ya, karena gini, sekarang Setien udah mati lah, pasti misalkan di parkir bus udah mati. Kita lihat lawan Osasuna 10 orang di menit 70 belum bisa nembus. Karena apa? Di parkir bus belum ada nih orang yang bisa ngerancang di Barcelona ketika musuh parkir bus nembusnya seperti apa. Belum ada. Dan gue keinget waktu Klopp megang, kalau misalkan pelatih siapa yang harus megang Barcelona, menangani Barcelona waktu itu, Klopp masih di Dortmund, lawannya Real Madrid. Real Madrid sempat parkir bus Real Madrid. Ketika itu yang dilakukan Dortmund, yang dilakukan Klopp, nggak bisa nembus Madrid, dia tuh turun ke belakang. Dia rela diserang, bahkan rela ngasih bola ke Madrid. Alhasil apa, bisa golin 4. Tapi syaratnya adalah waktu itu Dortmund sayap-sayapnya masih pada kenceng-kenceng, masih punya speed, kecepatan buat counter attack. Di Barcelona nggak ada yang kayak gitu. Seumpama di Barcelona ada disuruh bermain bertahan untuk counter ke depan, itu nggak ada lagi tuh kiri kanan yang larinya kenceng. Paling Nelson Semedo sama Jordi Alba kita lihat udah nggak sekenceng dulu. Semedo masih oke, cuma ya nggak mungkin Semedo doang yang, dia bukan penyerang murni, dia back di belakang. Jadi menurut gue pelatih Barcelona bener-bener ya miskin taktik lah. Gue bahkan berani megang Napoli saat lawan Barcelona itu. Seumpama Barcelona nggak pakai pelatih masih tetap sama hasilnya, Jadi menurut gue harus banyak yang diganti di Barcelona. Jangan takut buat ngerotasi pemain muda. Ansu Fati tolong diberikan kesempatan.
dikasih kesempatan Ansu Fati, nggak apa-apa diomelin yang senior di lapangan, yang penting dikasih main aja, walaupun dribblenya masih agak goyang-goyang, masih gontai, ini dimainin aja buat pengalaman di pertandingan-pertandingan yang penting, bahkan nggak penting dimainin aja buat jam terbang. Kadang-kadang yang dimainin senior semua udah pada capek, di parkir bus pada bingung, udah nggak ada poinnya lagi. Dan udah gitu lawan Munchen ya, ini pesan banget buat pendukung Barcelona ya. Lawan Munchen sekarang Lewandowski lagi gacor-gacornya. Sekarang gini deh, kalau misalkan Munchen itu banyak pemain yang speed ya, ada Davies di kiri, sebelah kiri ada Davies, sebelah kanannya itu sayapnya juga kenceng-kenceng. Itu Bayern Munchen tinggal tunggu Barcelona di belakang. Ketika dapat bola tinggal diserang. Nah, hasilnya adalah ya udah seperti waktu 7-0 lawan Barcelona Munchen. Kayaknya sih bakal seperti itu ya prediksi gue. Kalau misalkan pemain Barcelona yang diturunin yang tua-tua, Barcelona ngandelin tiki taka, sementara si Bayern Munchen ada di belakang, ditunggu di belakang, di parkir bus atau mengandalkan counter attack. Buat pendukung Barcelona, ya jangan berharap banyak lah ya. Maksudnya jangan yang menaruh ekspektasi tinggi bakalan lolos. Enggak, kita kalah 2-0 aja. Bersyukurlah kalau kalah 2-0 aja sama Lewandowski dan kawan-kawan. Jadi saran gue buat pendukung Barcelona, bukannya gue mau ngerendahin Barcelona, bukannya kita mau biar lu nggak capek-capek hati nanti sama Munchen. Boleh kita dukung, cuma jangan terlalu tinggi ekspektasi. Pemain Barcelona nggak ada yang bisa lari kecuali Samidu dan Jordi Alba. Jordi Alba pun udah tua. Lionel Messi nggak ada temen di depan. Griezmann nggak tahu mau ngapa-ngapain. Rakitic udah capek staminanya kalau di PS1. Pelatih nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya opsi. Bahkan lawan Napoli pergantian pemain di menit 75. Jarang banget standar pelatih yang mengganti strategi di atas 75. Apalagi kalau entah mau mengamankan kedudukan, entah mau membuat gol lagi, nggak ada pelatih yang seperti itu. Jadi buat pendukung Barcelona, jangan menaruh ekspektasi tinggi berhadapan dengan Bayern Munchen. Apalagi nanti siapa tahu Coutinho golin, siapa tahu Alcantara golin. Ya, kira-kira seperti itulah prediksi. Coba lu prediksiin nanti Barcelona lawan Munchen, skornya berapa. Kalau ball position aja kemarin sama Napoli kan masih menang Napoli. Nah coba, pokoknya yang lolos Munchen udah. Prediksi gue yang lolos Munchen. Tapi tetap gue Barcelona, bukan berarti gue junjung tinggi. Gue gak mau capek hati. Pokoknya yang menang Munchen lawan Barcelona.